Assalamualaikum. Sekarang saya mau coba bahas tentang istilah yang sering sekali dipakai oleh pemanah tradisional untuk mendeskripsikan busur yang katanya sering dipakai untuk berkuda, yaitu istilah horsebow, kuda busur. Jadi istilah ini sangat terkenal terutama di Indonesia, di luar juga lumayan. Apalagi di sini di negara kita di Indonesia, istilah ini kita sering sekali dipakai untuk menjelaskan bahwa ini adalah busur untuk berkuda. Oke. Nah, istilah horsebow ini kalau ditelusuri ya, paling yang jejaknya paling lama itu ada di horsebow.com. Itu adalah website jual beli yang dikelola oleh Lajos Kasai, pemanah berkuda dari Hungaria, yang memang pada awal-awal beliau itulah yang salah satu pionir menurut saya untuk olahraga panahan sambil berkuda. Nah, saya ingin membahas kenapa sebenarnya istilah horsebow atau busur kuda, horsebow ya dalam bahasa Inggris, itu bukan istilah yang tepat. Walaupun kita tahu ya, di Indonesia, ya di negara kita ini, orang-orang kalau sudah pakai istilah, seringkali hanya ngikut saja, tidak dicek lagi istilah itu benar atau enggak, dan apakah istilah itu tepat atau tidak. Oke. Pertama, dari sisi bahasa ya. Dari sisi bahasa, perpaduan antara horse dan bow ya dalam bahasa Inggris, yang saya tahu itu bukan berarti busur untuk berkuda ya, tapi bisa berarti berbagai hal yang dengan lucu ya, dengan sangat lucu dideskripsikan dengan gambar jin namanya. Saya malas ngedit video, jadi saya cetak aja. Nah, bisa dilihat. Nah, horsebow itu bisa berarti busur untuk kuda ya. Padadana contohnya adalah baby oil. Baby oil itu adalah minyak untuk bayi, itu satu. Yang kedua adalah, ini yang horsebow busur untuk kuda. Yang kedua adalah busur terbuat dari kuda, padadannya adalah coconut oil, yaitu minyak dari kelapa. Bukan minyak untuk kelapa ya, bukan minyak untuk kelapa. Kemudian ada yang ketiga, galangan kapal, haluan kapal berbentuk kuda. Jadi bow itu bisa berarti bagian depan kapal, yang kalau teman-teman suka nonton atau lihat manganya One Piece, itu kalau di Going Merry, kapal Going Merry, itu kepala kambingnya. Atau kalau Thousand Sunny itu kepala singanya, kepala singa atau bunga matahari itu, kepala singa kalau nggak salah. Itu galangan kapal berbentuk kuda. Ada juga horsebow, itu bisa berarti gambaran ini, ya, kuda yang sedang bow. Bow itu menunduk, bahasa Inggrisnya adalah menunduk. Horsebow, kuda sedang menunduk. Yang terakhir adalah, tapi saya yang terakhir ini kurang paham nih terus terang, karena saya bukan ahli bahasa Inggris, bukan native dan nggak terlalu pintar juga, cuma bisa sedikit. Busur untuk membunuh kuda, saya tidak tahu kenapa itu bisa jadi diartikan begitu. Jadi minimal ada 4 yang saya paham, bahwa horsebow itu artinya bukan busur untuk busur untuk berkuda, bukan. Itu dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi konteks atau semantics. Jadi misalnya gini, kalau ada pemula bertanya ini busur apa, kita bilang ini busur horsebow, akan ada kesalahpahaman, apalagi kalau yang tidak pernah berkuda tapi pakai busur seperti itu.
Nanti ditanya, kudanya mana? Padahal kita main di tanah. Main biasa lah, panahan biasa lah. Nggak apa, panahan ground terkenalnya. Kudanya mana? Nggak ada. Ya. Kedua, kalau istilah ini ya tidak pernah ditemukan pada senjata lain. Ya, misal, anggap kita bilang busur untuk berkuda adalah horsebow. Apa sebutan pedang untuk berkuda? Apakah jadi horsesword? Bagaimana kalau tombak? Apakah jadi horse spear atau jadi horse staff? Bagaimana dengan shield, tameng? Apakah jadi horse shield? Enggak. Di komunitas lain nggak ada istilah kayak gini. Anda boleh cari di komunitas lain istilah horse senjata, nggak ada. Cuman di panahan aja ada istilah kayak gini. Keanehan berikutnya adalah kalau di atas kuda dinamakan horsebow, bagaimana kalau di atas gajah? Apakah jadi elephant bow? Sebab zaman dulu kala dalam sejarahnya, busur juga digunakan di atas gajah. Juga digunakan di atas unta. Apakah jadi camel bow? Juga dia digunakan di atas kereta kuda. Apakah jadi chariot bow? Gak ada istilah kayak gitu. Kuda aja yang dijadikan istilah horse bow. Nah, itulah beberapa keanehan dan ketidakkonsistenan dari istilah horse bow. Pertanyaannya adalah, anggap aja ini memang kita tahu ini salah. Lantas bagaimana kita menyebut busur yang biasa kita pakai? Panahannya panahan apa? Tradisional atau panahan apa? Historical. Ya sudah, namakan busur itu sebagai busur tradisional atau busur historical. Ya, busur tradisi atau busur sejarah. Nggak ada masalah. Bagaimana? Terus mungkin ada pertanyaan lagi. Bagaimana membedakannya dengan busur jemparingan misalnya yang punya arrow rest? Untuk menjawab pertanyaan itu Anda harus Anda harus mencari sejarah busur jemparingan. Nanti akan tahu jawabannya. Dan kemudian satu lagi, istilah ini tidak pernah disebut dalam THB internasional. Misal ya, kemarin ada Fatih Kupasi Conquest Cup di Turki. Anda cek di websitenya Fatih Kupasi, Anda download Technical Handbook 2024 atau mungkin sebelum-sebelumnya, Anda periksa di sana, ada nggak istilah horsebow? Saya sudah periksa, tidak ada. Kenapa level sebesar itu saja tidak pakai? Karena mungkin mereka tahu, penerjemah Inggrisnya tahu, bahwa itu bukan istilah yang benar. Kita, kinerja kita, ikut-ikutan aja. Mereka nggak tahu istilah itu benar atau enggak. Hanya memakai istilah yang sudah banyak dipakai orang. Ya, sekali lagi ya, Fatih Kupasi tidak menggunakan istilah horsebow. Mereka menggunakan istilah historical bow. Ya, traditional bow ada ditulis. Kalau panjangnya adalah busur dengan bentuk tradisional berbahan modern atau primitif. Itu istilah yang mereka pakai di Technical Handbook Fatih Kupasi. Oke, demikian tentang horsebow. Kalau teman-teman masih mau pakai itu terserah, itu mah tidak ada larangannya. Tapi semoga saja teman-teman yang belum tahu jadi lebih tahu tentang istilah ini dan kurang lebihnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum.